عيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا إمام القبلتين wahai kekasih yang mulia pemimpin para anbiya paling agungnya manusia bagaikan pengantin dunia bagaikan pengantin dunia wahai Nabi Amin sahibu maqamil mahmud sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, semuanya. Kita selaku umatnya yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Qurratul kurama wal fudala wal a'izza, tuan-tuan guru, para masyayikh wal asatidil kiram teristimewa yang kita muliakan, yang kita junjungkan, Rabbi rahimah, guru kita semua, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan jasmani zahiriyahnya, batiniyahnya, Allah berkahkan dalam maisahnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullah nafa'na bi ulumihim fil Astaghfirullahal-azim Astaghfirullahal-azim Astaghfirullahal-azim. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabl. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala. Tentang bahwa Syekh Qadir itu orang yang sangat dermawan, orang yang sangat peduli tentang kemanusiaan. Beliau memerdekakan Abid. Jadi dulu itu ada istilah Abid, ada istilah amat bagi perempuan. Munculnya istilah atau muncullah peradaban, munculnya status Abid ataupun amat bagi perempuan, ini berawal dari cerita tentang peperangan. Jadi zaman dahulu ya, ketika terjadi peperangan, satu kaum bisa mengalahkan kaum yang lain, maka bagi yang memenangkan peperangan boleh merampas harta kekayaannya. Itu harta kekayaannya disebut ghanimah, ya, harta rampasan peperangan. Ya, nanti para penduduk atau para warga negara bangsa yang dikalahkan itu laki-lakinya bisa dijadikan abid, ya, perempuannya bisa dijadikan amat. Abid itu model pembantu tapi lebih parah lagi karena bisa diperjualbelikan.
termasuk amat. Amat itu seperti pembantu tapi lebih parah daripada itu, karena bukan hanya sekadar boleh dipekerjakan, ya, boleh dipekerjakan, jadi juga boleh dikerjain, ya. Ini 17 tahun ke atas, ya. Jadi amat itu boleh dipekerjakan layaknya pembantu, ya, dan boleh dikerjain, dan itu halal. Itu pada tahapan itu waktu itu. Ini abad. Jadi abid dan amat, ya. Jadi kalau zaman sekarang itu secara formalitas tidak ada abid, tidak ada amat, secara formalitas. Tapi wallah alam, karena kita tidak tahu agen-agen itu TKI apa? Ya, TKW, ya, TKW. Itu orang kerja di luar negeri, entah di negara manapun itu kan. Kita nggak mau menyebutkannya, mungkin bisa saja agen-agennya itu bukan pembantu, tapi apa? Bisa saja perempuannya amat, laki-lakinya abid. Indikasinya banyak yang kerja pulang dari luar negeri, pulang bawa anak. Ini jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan kalau kata orang Indonesia benar begitu, tapi di dalam transaksi yang begitu. Yang jelas bahwa abid dan amat itu semenjak baginda Rasul itu semuanya diperdeka-perdekakan. Jadi ada pasarannya amat tuh. Ada. Makanya kita di dalam riwayat surah Nabi kenal apa yang namanya Bilal bin Rabah, kenal namanya apa yang membunuh Sayyidina Hamzah, Hashim, ya. Itu dari abid. Jadi abid itu ada harganya, ada bandrolnya. Jadi kalau kita mau beli abid ada pasarnya. Ini ntar ada nilai lebihnya. Ini tenaganya kuat. Tengah tahan banting. Apaan gak pernah sakit, itu nilainya harganya akan tinggi. Ya, kalau kurus, krempeng, kelihatan juga pucat, ya sakit-sakitan, ya itu mah diobrol lah gitu kira-kira. Jadi kita modelnya kayak begitu. Ya, kayak tadi Bilal bin Rabah itu dulu seorang abid diperdekakan oleh baginda Rasul hingga jadi muhajirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau cerita abid. Nih, Rasul pun banyak memerdekakan abid, ya, memerdekakan abid. Termasuk Syekh Abdul Qadir itu memerdekakan abid. Ya, ini cerita Syekh Abdul Qadir. Jadi pada kurun Syekh Abdul Qadir juga masih banyak itu orang-orang yang abid, masih dalam tahapan. Ya, seorang abid itu abid itu ada yang abid yang apaan setengah merdeka dan bisa diperdekakan dengan cara berbagai macam dalam fikih itu diatur. Ada yang apaan bisa nyicil. Dulu belinya berapa? 10 juta. Kata yang punya tuannya, ente kalau pengen merdeka, ente harus nyicil ke anak. Apaan 10 juta bayar 10 bulan gitu kan, kayak cicilan motor gitu kan. Modelnya gitu, ada modelnya gitu. Nah, itu. Jadi munculnya kata abid dan amat itu karena peperangan. Ya, karena peperangan. Sekali lagi secara formalitas itu zaman sekarang nggak ada abid, nggak ada amat, nggak ada. Secara formalitas di atas permukaan, tapi di bawah permukaan Allah alam, ya Allah alam. Dan ini suatu peradaban yang tidak baik, tidak benar. Ya, ada perabidan karena kita semuanya di sisi Allah itu sama. Ya, fa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi diceritakan di dalam sebagian kitab Syekh Abdul Qadir itu setiap lebaran suka membeli pirang-pirang abid. Jadi kayak saya bilang bahwa abid itu ada pasarnya. Kalau Jonggol pasar hewan, itu dusun-dusun ada pasar abid. Ada pasar abid. Entah malam apa, hari apa, wallahu alam gitu kan. Yang jelas memang benar kalau lihat di kategori sini begini, ada pasar abid. Dan abid itu ada bandrolnya. Ada bandrolnya, itu tergantung apa dari sudut kekuatan atau apa gitu, itu ada. Ini Syekh Abdul Qadir kalau lebaran bukan beli baju, beli apaan? Yang pertama dia beli itu ya bukan tiket mudik ya. Dia pertama merdekakan abid, beli abid ya, beli abid 10 ya, beli abid. Serta abid yang dapat membelinya tersebut lantas diperdekakan. Ya, setelah dibeli, kata Syekh Abdul Qadir, kamu sekarang adalah milik saya. Setelah itu kata Syekh Abdul Qadir, akta tukar, aku perdekakan kamu. Ya, itu perdekakan.
Setelah perdekakan itu semuanya dididik supaya usul kepada Allah. Ini yang ajibnya. Ya, yang ajibnya setelah diperdekakan itu dididik supaya usul terhadap Allah. Itu yang ajib. Ya, ajib. Ajib. Syekh Abdul Qadir gurunya langsung. Ya. Guru usulnya, mursyidnya Syekh Abdul Qadir. Usulnya itu abid. Dan itu abid, ya, itu abid, ya, lebaran itu kan lebaran abidnya dibeli, diperdekakan, ya, juga dibeliin pakaian-pakaian yang mahal, abid. Itu bentuk sebuah kemanusiaan yang Syekh Abdul Qadir munculkan sebagai sebuah usul bahwa di sisi Allah itu semuanya sama. Kulit hitam nggak kulit putih. Ya, kan mohon maaf ya, biasanya kalau abid itu rata-rata dari suku kulit hitam. Kulit hitam, ya. Ya. Itu setelah itu Abdul Qadir beliin baju yang paling mahal, beliin baju bagus. Ya juga cermin bagi kita, ternyata baju bagus, rumah bagus itu pada dasarnya baju bagus, rumah bagus, mobil bagus sebenarnya gak jadi penghalang usul ke Allah. Ya. Karena yang tidak diperbolehkan itu di dalam Islam itu hubud dunia, bukan kaya. Tapi jangan bilang semua orang ya. Yang tidak diperbolehkan di dalam Islam itu bukan tidak diperbolehkan itu hubud dunia, bukan nggak boleh kaya. Kalau kaya mah harus. Kalau kaya mah harus, tapi dari jalan yang halal. Hubud dunia itu apa? Hubud dunia itu ketidakmampuan memanajemen urusan. Itu hubud dunia itu ketidakmampuan memanajemen urusan. Urusan dunia harusnya ada di otak, di leher ke atas. Urusan akhirat itu di leher ke bawah, di sodro, di kolbu, di fuad, di lu. Ini salah menempatkan. Jadi urusan dunia, urusan baju, urusan mobil, urusan rumah, urusan sawah, ya. Tapi kalau kata Habib Noval Al-Absi mah hubul mar'ah laysa min hubud dunya. Tapi jangan dicatat itu mah. Itu kata Habib Novel Al-Absi hubul mar'ah laysa min hubud dunya. Biarinlah kalian ngerti ini bahasa saya. Ya, jadi balikan lagi ya. Soalnya saya tahu semuanya kelompok khaibin ini. Takut istri. Hubud dunia itu lesa min hubud, hubul mar'ah itu lesa min hubud dunia. Ya. Balikan lagi dari mana ya? Ya suka ngelantur saya. Jadi hubud dunia itu ketidakmampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Urusan dunia, urusan kerjaan, urusan usaha, urusan planning, perencanaan, ya kesuksesan ke depan itu urusan otak. Ini urusan ini. Urusan akhirat, urusannya di hati. Ketika urusan dunia, urusan kerjaan, urusan harta kekayaan, tahta dan kekuasaan itu urusan di otak masuk ke dalam hati, itu namanya hubud dunia. Dan la yajtami'u fi qalbi wahidin hubbullah wa hubbud dunya. Tidak mungkin kumpul di hati seseorang cinta Allah dan cinta dunia. Kalau orang sudah cinta dunia maka tidak akan cinta Allah. Kalau orang cinta Allah maka tidak akan cinta dunia. Jadi ternyata hubud dunia itu bukan masalah kaya, bukan masalah miskin, ya. Bukan masalah kaya, bukan tapi ketidakmampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya pantas zaman Rasul diceritakan ada seorang kakek-kakek, ya apaan punya tongkat, ya sesuatu tinggal di masjid hingga semalaman nggak bisa tidur. Kenapa? Takut tongkatnya itu celananya nanti bagaimana ada yang ambil, semalaman nggak bisa tidur. Itu hubud dunia, cuma gara-gara tongkat, cuma gara-gara kolor. Ya, itu hubud dunia. Punya motor, udah gitu motornya bodong, ya motornya bodong, tapi paling bodong kreditan, musim paling banyak yang di PHK, banyak orang belangsa karena corona, takut ada yang paling semalaman nggak bisa tidur, tidurnya di bawah motor. Itu hubud dunia namanya. Nah, itu namanya hubud. Orang banyak mobilnya, bluatak mobil mewah, tidur mati buru, ngorok sebodoh mobil-mobil. Nah kayak gitu. Urusan dunia mah
harus di otak, jangan sampai nembus ke hati. Ketika urusan dunia nembus ke hati itu namanya hubud dunia, itu yang bahaya. Itu bahaya tuh hubud dunia tuh. Ya, tadi kaya mah harus karena adin bidananir. Ya, din bidananir, bahwa agama itu majunya dengan dinar. Makanya jangan aneh, ya, jangan aneh. Kalau orang-orang suluk sekarang gaya-gaya, orang suluk sekarang gaya-gaya. Coba lihat di hisab di Amerika itu punya pesantren 60 hektar, itu salah satunya buat pacuan apaan, jet pribadi. Itu kalau waktunya ngaji, yang datang ngaji itu pakai jet pribadi, cus. Ngajinya apa? Ngaji suluk. Ngajinya ngaji suluk, ngajinya ngaji usul. Makanya nggak zaman orang usul sekarang pakai apa? Sepeda ontel, nggak zaman. Nggak zaman. Pakai Alphard, pakai mobil biasa. Itu sehisam itu. Sehisam di Amerika yang ngaji torekat, ngaji usul, datangnya pakai jet pribadi. Bukan orang miskin, orang kaya. Ya. Makanya saya sering gurauan sama salah satu teman saya tapi tidak hadir di sini. Kita kadang-kadang bahasanya mujahadah gitu kan. Bahasanya gaya mujahadah, nggak butuh sama dunia. Jangan-jangan bahasa mujahadah itu hanya pembelaan diri karena usaha kagak ketemu. Bahasa mujahadah itu pembelaan diri, usaha kagak ketemu. Karena tadi sebenarnya antara kaya dengan hubud dunia sebenarnya apaan berbeda? Sebenarnya berbeda. Makanya subhanallah, coba guru-guru kita, ya guru-guru saya kalau mau mobil apa mobilnya minimal pakai Lexus. Nah kita dalamnya aja kayak gak pernah tahu Lexus kayak gimana gitu kan. Nah, pakai Lexus. Ya, guru-guru kita sekarang itu kalau kemana-mana pakai Lexus, pakai Alphard. Ya itu orang musul, bukan berarti itu hubud dunia. Karena tadi dunia mah bukan masalah kaya, bukan masalah miskin, ketidakmampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kurang gila. Ya. Kembali, ya. Suka membelikan termasuk pakaian yang bagus-bagus. Hingga pakaian itu tersebut ya 10 jenis itu mungkin apaan? Kalau kata kita 10 juta lah itu. Ya. Itu mahal-mahal artinya, gambaran mahal-mahal. Bahkan sendalnya apa, pakaiannya, sepatunya dikasih pakaian-pakaian yang mahal. Terus Syekh Abdul Qadir, ya di samping itu beliau sendiri kalau lebaran begitu. Ini kalau lebaran, tuh gambarannya ditretes oleh Intan, sepatunya Syekh Abdul Qadir. Karena tadi Intan Jamrud, ya, tadi intinya karena bukan hanya sekedar ya apaan tadi hubud dunia itu bukan masalah mewah atau bukan mewah, bukan. Nah tapi cirinya apa? Cirinya bahwa Syekh Abdul Qadir itu pakai pakaian yang mewah. Ya kalau ada yang minta itu pakaiannya dikasih, itu indikasinya. Jadi indikasinya bahwa tidak hubud dunia itu tadi pakaiannya sohab bagus malah apapun, kalau ada yang dikasih, itu cirinya tidak hubud dunia. Yang hubud dunia, tidak cinta dunia. Kita harus apa? Cintanya cinta terhadap Allah. Cuma untuk membuh kembangkan cinta kepada Allah, inilah proses yang harus kita tempuh. Ya selalu kita minta ilahi anta maksudi radaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, atini berikan kepada mahabbataka supaya cinta terhadapmu. Ya kan kata bocah sekarang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita pun sama, kalau pengen cinta terhadap Allah maka harus kenal terhadap Allah. Kenal terhadap Allah itu makrifat terhadap Allah. Ya kalau nggak kenal sama Allah susah cintanya cinta palsu, cintanya cinta bohong. Nah makanya insya Allah itu semuanya dalam rangka tahapan demi tahapan, sedikit demi sedikit kita mengenal Allah, ya mengenal Allah melalui karomahnya Sultanul Aulia, membaca surahnya, menakibnya. Allah bukakan hati-hati kita sebagaimana Allah bukakan hati-hatinya arifin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma laika ma'budullah salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhubrina wa maulana Muhammad